Ya, shalom. Apa kabar saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Saya percaya saudara semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, kita sering mendengar orang berkata, oh semua ini karena anugerah Tuhan. Apapun yang dilakukan, ketika menghasilkan sesuatu, orang lalu berkata, oh ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Satu kali anak saya protes sama istri saya, sama maminya. Mami kan sudah berusaha, sudah bekerja, kok apa-apa karena berkat anugerah Tuhan. Lah terus kalau begitu tidak perlu dong repot-repot bersusah payah. Toh kalau Tuhan tidak perkenan akhirnya juga tidak ada gunanya gitu. Nah memang saudara seringkali kita berkata semua ini anugerah Tuhan, tapi kadang-kadang jujur saja kadang-kadang perkataan begini seringkali juga bisa disalah mengerti dan manfaatkan salah. Sehingga seringkali orang berkata bahwa, oh karena anugerah Tuhan, saya tidak perlu berbuat apapun. Gitu. Nah, memang ada ayatnya, saudara, kalau kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 9, di situ dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Jadi kita tahu bahwa ayat ini sangat powerful dan semua orang Kristen pasti tahu bahwa kita diselamatkan itu bukan karena usaha kita. Kita tidak bisa mengupayakan sesuatu lalu kita bisa mencapai Tuhan, mendapatkan keselamatan itu. Semua itu adalah anugerah yang dikerjakan oleh Tuhan kita. Lalu ada satu lagi ayat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 13, bahkan dikatakan begini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Loh, bahkan kemauan pun itu adalah pemberian Allah. Nah, namun sayangnya jujur saja begini, kita ini ada di masa, di angkatan yang menuntut kita ini untuk perform, ya, menuntut kita ini untuk tampil, menuntut kita ini untuk menghasilkan sesuatu. Dan ini adalah zaman di mana ada begitu banyak sarana, ada begitu banyak fasilitas yang tersedia untuk kita bisa perform sebetulnya. Lalu orang berlomba-lomba, orang bahkan bersaing satu dengan yang lain supaya bisa perform, dan yang namanya perform itu menghasilkan sesuatu itu ada ukurannya, ya, mempunyai sesuatu, mencapai sesuatu, mengalami sesuatu, itu adalah ukuran yang dipakai di dalam kehidupan kita. Lalu jadi pertanyaannya adalah, ketika semua itu tercapai, kita bisa katakan, oh semua ini karena anugerah Tuhan. Mungkin di mulut kita ngomong begitu. Tapi di dalam hati kita bisa enggak kita berkata bahwa, oh ini semua karena Tuhan yang membawa saya seperti begini. Sebagai contoh misalnya begini, kalau misalnya saya sudah mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu, dan saya katakan, oh ini karena anugerah Tuhan. Lalu kemudian Tuhan berkata, oke, saatnya apa yang kau terima itu, berikan kepada orang lain, serahkan kepada orang lain. Bisa kita serahkan begitu? Ya ini jadi pertanyaan. Ya saya tidak mengatakan bahwa oh tidak mungkin. Ya ada orang, banyak saya kenal hamba-hamba Tuhan yang begitu rela kehilangan sesuatu dan menyerahkannya kepada orang lain karena dia sadar betul ini semua adalah karena Tuhan yang bekerja dalam dirinya. Bahkan kemauan untuk melakukan itu, ya, sarana, ketemu dengan orang-orang, kesempatan, dia tahu betul. Iya, dia ngalami Tuhan, dia melihat Tuhan dalam apa yang dia kerjakan. Sehingga ketika Tuhan minta, itu bukan hal yang sulit untuk dia serahkan. Namun, tidak sedikit juga yang, ya mungkin di mulut ngomong semua ini anugerah. Tapi di dalam hati, ini semua kan hasil usahaku. Nah,
Kita ini memang kadang-kadang lupa bahwa Tuhanlah sebetulnya yang mengerjakan banyak hal untuk percaya kepada Tuhan itu loh, saudara. Itu adalah memang betul-betul pekerjaan Tuhan. Saya ini sering lihat perdebatan di televisi, di YouTube, di internet. Kan seringkali orang Kristen ini kan banyak diserang dari pihak lain gitu ya. Nah, di tayangan-tayangan dewasa ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya teologi Kristen, apa yang disampaikan firman Tuhan Alkitab itu sangat powerful, tidak bisa didebat dan bisa dibuktikan. Ya. Dan memang pasti bisa dikatakan bahwa setiap kali debat pasti Kristen itu menang. Tapi coba perhatikan, orang menang debat itu ya, tidak sampai membuat yang kalah debat itu Tuhan bertobat terima Tuhan Yesus. Tidak. Bahkan kadang-kadang sudah dijelaskan, ditunjukkan begitu terang benderang tentang agamanya. Begitu banyak kontradiksi, begitu banyak yang salah. Tapi apakah dia terus serta-merta percaya kepada Tuhan Yesus? Tidak. Nah di sini kita bisa melihat orang untuk percaya Kristus itu semua karena anugerah Tuhan. Dari sini kita sadar bahwa memang seringkali kita lupa, bahkan kemauan dalam diri kita pun Tuhan itu yang kerjakan. Seringkali kita merasa, oh aku kok yang melakukan itu semua. Ini semua karena jasaku. Ya mungkin di mulut kita tidak ngomong begitu, tapi di hati, apakah betul seperti begitu? Nah, jadi dari hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi, kita melihat kalau tidak dikaruniakan Tuhan, maka orang mustahil untuk percaya kepada Kristus. Dan memang, ya ini memang kadang-kadang bisa menjadi sebuah dikotomi atau sebuah kutub yang bisa diperdebatkan antara kerjaan Tuhan dengan tanggung jawab manusia. Kalau begitu manusia tidak perlu bertanggung jawab apapun. Tidak, manusia itu harus pasif total ya. Tentu tidak seperti begitu juga, tapi saya tidak akan mempersoalkan itu karena itu suatu bidang teologi yang lain lagi. Tetapi satu hal yang kita harus pahami, yang pertama kita harus pahami bahwa kita ini diselamatkan betul-betul karena kasih Kristus. Apapun yang ada pada kita, semua bahkan mungkin pencapaian, mungkin kekayaan atau apapun, popularitas apapun yang ada pada kita, semua itu karena kemurahan Tuhan. Sehingga sesungguhnya kita tidak punya hak untuk mempertahankan semua itu jika satu hari Tuhan meminta semuanya itu. Tapi bisakah dengan rela hati kita menyerahkan semua itu? Tapi saya percaya saudara bahwa kalau kita sungguh-sungguh menemukan itu, memahami itu, maka itu hal yang menjadi mudah untuk dikerjakan. Nah, sedikit saya ingin mengajak kita untuk mengerti tentang pentingnya yang namanya tanggung jawab juga. Kalau kita membaca di dalam Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan di sana berkata begini, jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah yang menarik begini, kita disuruh berubah, tapi bukan sekedar berubah dengan kekuatan kita, tetapi ada standarnya. Ada dasarnya itu apa? Dikatakan kita sudah diberi pembaharuan budi. Pembaharuan mind kita. Pembaharuan manusia di dalam kita. Itu bukan Anda yang kerjakan. Itu Tuhan yang kerjakan. Maksudnya begini. Budi itu bicara tentang intelektual. Tetapi bukan intelektual tentang sains. Tetapi intelektual tentang hal-hal perkara-perkara rohani. Sehingga begini saudara, kita bisa menerima kebenaran itu bukan lagi sesuatu yang abstrak sulit, tapi kita bisa memahami kebenaran itu karena kita sudah diubahkan oleh Kristus sendiri. Nah, sekarang tanggung jawab kita adalah kita berubah, ngikuti intelektual baru yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri kita. Sehingga firman Tuhan katakan apa, lakukan itu. Itu namanya berubah, ngikuti pembaharuan yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri kita. Apakah saudara dapat memahami perkara-perkara seperti begini? Dan dengan demikian kita bisa dengan sadar sepenuhnya bahwa betul, semua itu karena anugerah Kristus.
Kenapa? Dialah yang mengerjakan di dalam diri kita pembaharuan, kemauan, bahkan iman. Bukan Anda yang menciptakan iman. Iman itu muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetap kuat dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.